Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, yaitu hari trading ke-183. Jadi karena besok ada workshop trading as a business Bapak Ibu, untuk after market close-nya saya buat langsung ya Bapak Ibu. Jadi supaya besok saya mengajar sudah tidak ada yang nyangkut lagi, tinggal fokus belajar, ngajar di kelas, bertemu sama teman-teman peserta workshop. Untuk hari ini IHSG-nya positif, regional mix ya Bapak Ibu. Kita ada alert, ada 6, dan kalau kita lihat ada sentimen tadi, informasi tentang ini, tentang stimulus apa nih, rencana-rencana untuk sektor properti, termasuk Fachri Hamzah jadi Menteri Perumahan, lalu macam-macam lah digorengnya Bapak Ibu. Pelantikan Presiden baru 10 hari lagi ya, 9 hari lagi, jadi mulai ada berita-berita apa, harapan-harapan, jadi market bergerak duluan itu biasa. Harusnya kalau seperti Pawon itu harusnya belinya sudah lama ya Bapak Ibu, juga SMRA sudah gerak duluan. Kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu dia udah bergerak, nanti kita akan perhatikan. ISG hari ini ditutupnya 0,5 ya Bapak dan Ibu ya. Kalau lihat sentimen regionalnya tadi saya bilang mix, Cina, Hang Seng kemarin-kemarin bergejolak tutup turun ya, itu terkait dengan stimulus. Oke. Faktanya asingnya net sell Bapak Ibu 112 miliar, dan hari ini transaksinya kecil ya, volumenya kecil saja. Walaupun saya menaik, volume kecil ini mungkin sedang menunggu ya. Kemarin saya duga apakah menunggu sepak bola, apakah bandarnya pindah ke bandar judi bola, bolanya sudah selesai, hari ini masih lesu juga, atau menunggu pelantikan presiden. Kan udah pasti aja tanggal depannya, saya nggak tahu juga. Tapi nanti kita akan bahas volume price analysis. Kita lihat price, lihat volumenya. IHSG-nya 7,68 ini di bawah rata-rata ya, turnover-nya 7,68 triliun itu di bawah rata-rata. Kalau saya sih ambil benchmark-nya rata-ratanya adalah di 10 triliun, baru itu saya katakan dia rata-rata. Di atasnya, kalau di atas 10 triliun berarti di atas rata-rata. Asingnya buy-nya tidak signifikan, di saham-saham yang net buy-nya tidak signifikan Bapak Ibu. Paling besar ada SMGR, kebetulan ada alertnya. SMGR ini saya masuk dengan sabar, sudah waktu Extreme Fear saya masuk. Sampai sekarang pegang terus, kalau dia turun beli gitulah ya. Saya nggak tahu ada informasi ini, saya tahunya dari price dan volume. TINS juga ada alert, BRMS Pegas, ini mereka di bawah sini, di bawah rata-rata, kecil saja ya. Sementara net sell malah berbalik sekarang, BBCA yang besar net sell-nya tapi hanya 100 miliaran, juga ASI sisanya kecil-kecil saja. BBRI masih net sell ya. Pendorongnya basic material, ya ada TIN, ada ANTA mungkin. Akan kita bahas nanti ya Bapak Ibu. Ini dia alertnya Bapak Ibu. Dia terkirim secara sekuensial. Sebenarnya itu mulai aktif robotnya itu sekitar jam 10. Jadi kalau di sini tercatat jam 10.12, Bapak Ibu akan menerimanya mungkin telat, mungkin 10.13 karena dia terkirim secara sekuensial ya. Nah, bisa saja dia pagi-pagi alert, lalu sorenya dibanting, dan bisa saja saham-saham bergerak setelah pre-closingnya di antara 15.50 sampai jam 4 dia bergerak, tidak tercapture oleh data. Oke, Bapak Ibu nanti bisa juga akses Telegram bot ini dan mungkin menerima, kalau ada alertnya besok-besok akan menerima alert seperti ini, rekomendasi dari machine learning. Kalau datanya memang jelek, ya tidak ada alert bot. Kemarin ada yang bertanya, Pak, ini tidak ada alert, kenapa? Ya memang tidak ada datanya, karena dia machine learning. Algoritmanya juga namanya deep learning ya, Bapak Ibu juga bisa akses. Tapi karena dia machine learning, kita tidak boleh langsung beli, kita harus analisa dulu apakah analisa singkat dan sebagainya. Oke, untuk Telegram channel Bapak Ibu bisa join di sini, website dan sosial media silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, sebelumnya ada baiknya jangan lupa untuk subscribe dulu, klik loncengnya, semoga nanti kalau ada update
video baru, analisa baru, Bapak Ibu segera terupdate. Baik, saya akan bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun, hampir 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh merequest analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham ya Bapak Ibu. Saya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham-saham yang alert atau saham-saham potensial. Potensial maksudnya dari screening saham, apakah dia ada di ledakan volume, itu saya akan sharing caranya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, ya maksimum pen level kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ya, sebagai second opinion. Jadi nanti kalau saya memberikan contoh, melakukan analisa, Bapak Ibu ikutin langsung saya itu juga pakai komputer. Ikutin, lalu dengarkan pause, dengarkan analisanya. Nanti Bapak Ibu coba di saham yang lain. Caranya seperti itu, practice make perfect ya. Tujuannya nanti Bapak Ibu akan punya cara analisa sendiri, disebut dengan first opinion. Bisa juga pakai aplikasi lain, pakai TradingView, pakai apa, tapi opini cara berpikirnya sama. Oke, jadi disclaimer on, tired, trade at your own risk. Bapak Ibu, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi pesan saya, jangan pernah trading tanpa trading plan dan wajib menerapkan money management. Ini yang saya lakukan, yang saya jalani selama 18 tahun di pasar saham Indonesia. Mau apapun style trading saya selalu disiplin dengan trading plan dan saya menerapkan money management yang baik sesuai dengan kondisi sahamnya. Informasi workshop Bapak Ibu untuk batch 34 insya Allah besok see you in the class. Kita akan ketemu di besok pagi. Besok jangan telat ya Bapak Ibu karena materi kita banyak sekali itu. Saya sudah kirim materialnya via email dan tadi juga sudah untuk money management sudah saya kirim worksheetnya. Besok kita akan praktek di kelas, praktek langsung melakukan pekerjaannya ya. Nah, untuk batch minggu 26 silakan nanti kita bisa masih udah penuh juga, mungkin tanggal 26 Oktober untuk batch 35 bisa kita lanjutkan nanti. Untuk kelas advance Bapak Ibu setelah trading as business itu untuk basic dan intermediate kita akan belajar trading as a business. Untuk kelas advance-nya yaitu volume price analysis dan wake up method kita akan hanya ada satu batch saja ya Bapak Ibu sementara karena ruangannya dapat satu dan nggak bisa saya geser ke Desember karena Desember saya sudah ada agenda untuk liburan dan sebagainya macamnya ya untuk urusan anak juga. Jadi Bapak Ibu yang berminat yang setelah mengikuti trading as business bisa melanjutkan ke batch 13. Bagi alumni trading as business juga bisa ikut batch 13. Hanya sementara dapatnya tanggal 16 November Bapak Ibu hari Sabtu. Jadi kalau yang berminat silahkan mungkin mulai akan saya membuat pendaftaran besok setelah selesai ya workshop yang kelas trading as business. Jadi kita akan belajar Bapak Ibu yang selama ini bertanya volume price analysis itu apa, wake up method itu bagaimana implementasinya. Saya akan sharing pengalaman saya di pasar saham Indonesia. Saya training secara logik ya dengan metode wake up ini. Saya sudah pakai mulai ya mungkin sejak sudah firm pakai itu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Jadi awal-awal trading saya gonta-ganti setelah menggunakan wake off mulai tahun 2010 sudah mulai konsisten ya Bapak Ibu alhamdulillah sampai sekarang. Oke, berikutnya untuk voting. Minggu ini kita Bapak Ibu ada beberapa saham voting. Tadi saya lihat udah 55 vote. Dari Aceh sampai SMA berdasarkan abjad ya untuk alert-alert yang muncul dari tanggal 7 sampai 10 Oktober dari hari Senin sampai hari Kamis dan akan kita bahas dengan data hari Jumat. Tapi mungkin nanti di votingnya close hari Minggu ya Bapak Ibu setelah selesai workshop. Oke, itu saja. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk voting workshopnya. Linknya nanti saya masukkan di deskripsi video juga untuk link voting. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini. Linknya ada di deskripsi video. Ada trialnya, Bapak Ibu bisa coba. Saya menggunakan Telegram desktop untuk keperluan video. Jadi Bapak Ibu juga bisa sambil melakukan analisa di komputer, di PC. Itu lebih enak kalau pakai desktop. Kalau pakai handphone juga bisa untuk melakukan analisa. Biasanya saya lakukan tuh quick analysis, analisa singkat, analisa cepat.
Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, nanti jangan lupa ketik help untuk melihat apa saja sih perintah yang tersedia di Telegram bot ini. Nah, ini ada perintah-perintahnya Bapak Ibu. Jadi kita di sini hanya menyediakan daily time frame, time frame-nya daily, weekly dan monthly. Juga di sini ada perintah-perintah yang akan kita lakukan tersedia Bapak Ibu, misalnya volume price, foreign flow. Nanti saya akan memberikan contoh speedometer ya. Lalu ada foreign flow map. Di sini ada juga apa nih namanya? Screening saham ya, kita akan mencari saham-saham yang meledak volumenya atau saham-saham yang sudah extreme fear untuk buy on weakness. Kalau sudah grid kita bisa jual dulu. Lalu apalagi rotasi ya, rotasi saham juga bisa kita lihat, mencari saham-saham yang berada di zona panic yang tujuannya mencari habis panic terbitlah hope. Untuk rotasi saham kita ada sektor 1 sampai 11, ini listnya. Nanti kita Bapak Ibu kalau mau lebih paham, nah, ini ada tutorial ya, Bapak Ibu pelajarin dulu. Ketik tutorial di botnya. Tutorial. Tutorial. Bener nggak? Ya, untuk tutorial Bapak Ibu bisa di sini ada banyak linknya ya. Bapak Ibu bisa belajar misalnya foreign flow chart atau apa, atau volume price analysis tadi. Ini saya ambil dari 5 atau 10% lah dari apa yang saya ajarkan di dalam kelas, bisa saya masukkan ke sini. Ini tutorial tentang chart, rotasi saham, Bapak Ibu bisa belajar. Oke, mari kita mulai pembahasan after market close. Kita mulai seperti biasa, kita mulai dengan ngecek alertnya. Ketik saja perintah alert, enter. Nah, jadi robot akan membalas ya, bot akan membalas dengan apa saja alert yang muncul di 7 kalender terakhir, mulai dari buka dan sebagian ini kita sudah bikin votingnya. Dan untuk hari ini, tanggal 11, kita ada best day, Citra, Pawon, MTEL, SMBGR, dan TIN. Ya, sepertinya memang ada korelasi dengan berita tadi ya, informasi tentang pemerintah baru akan memberikan stimulus untuk sektor perumahan. Dan silakan cek detailnya, jadi bereaksilah marketnya. Memang saatnya mungkin manggung lah setelah selesai sektor yang lain kemarin ditekan sektor properti. Nanti kita akan bahas ya, tapi kita cek dulu. Setelah itu kita akan cek rekom. Nah, ini rekom ini dia menggunakan end of day data untuk screening data-data yang end of day data. Bedanya kalau alert itu dia masih bisa berubah, begitu keluar jam 10, jam 5.03 sore bisa keluar ya. Bisa berubah datanya tergantung kondisi market. Tapi kalau end of day data ini trading idea with on of day data, tanggalnya sudah benar. Begitu dia sudah Bapak Ibu screening, tanggalnya sudah benar, dia nggak akan berubah lagi. Bahwa base day memang bullish sign, Citra, INTP, ya ini semen-semenan, MTEL, ya MTEL ini kemarin alumni workshop tadi kalau nggak salah. Dia buy on weakness karena MTEL ini sudah extreme fear. Dia masuk ketika extreme fear, dapat. Tins bullish sign SMGR ya Bapak Ibu, saya beli SMGR ketika dia extreme fear juga. Pawon buy tidak muncul di sini tapi muncul di BDT dia. Lalu kita punya candle pattern, ini banyak Bapak Ibu, saham-saham bisa dicek, saham-saham rata-rata bergerak bagus. MBMA potensial reversal itu bagus biasanya MBMA. Saya MBMA ini sudah akumulasi terus, kalau dia turun sampai 500 itu saya buy terus ya, sabar. Rocket Jet ada BBTN, BSD, Citra, MNC, MTEL, Pawon. Ini saham-saham properti juga, ada beberapa saham MTEL juga keluar. PWS ada BSD, Citra, MNC, Citra lagi keluar, MTEL lagi di sini. Breakout ya, besok ada workshop, mungkin kita akan salah satunya akan kita bahas di workshop ya Bapak Ibu. Jadi workshop ini besok kita akan membuat trading plan secara lengkap. Kita akan belajar saham sampai membuat trading plan tentang stop loss apa segala macam, dibahas full day, satu hari ya di kelas sampai bosan-bosan lah Bapak Ibu. Banyak banget materinya. Salah satunya kita membuat trading plan. Mungkin kita akan pilih salah satu biasanya dari breakout upper downtrend karena kita skenario ada the best time for buying. Kita lihat SCRV boom. Saham-saham ditekan volume. APLN, BDSD, ini ada alert Citra, Hill, INTP, dan Jawa. Ini nanti kita bahas-bahas apa ya. Ini kalau di upper downtrend nanti kita akan bahas alertnya BSDE lah ya. Bahwa TIN ini udah naik tinggi nih. TIN ini ketika Harvey Mois, suaminya Sandra Dewi, saya ditangkap. Nah, di situ saya beli itu. Oke, kita screening lainnya. SCR Extreme.
Nah, ini untuk mencari saham-saham yang ekstrim. Bapak Ibu, saham-saham yang ekstrim kemarin ada yang dapat MTEL. Jadi saham biasanya masuknya ke saham-saham yang dikenal lah. Misalnya kalau di sini ada saham misalnya apa MAP ini, APB ini saya nggak kenal nih saham apa. Bukan nggak kenal, saya nggak terbiasa megang sahamnya. Ini akhirnya nggak saya pegang. Ini kan banyak. Tapi kalau ada MTEL, ada Telkom, atau ada BBRI, nah itu ada Antam, ada apalagi SMGR yang saham-saham kita kenal lah dan udah lama. Nah, itu biasanya saya bikin analisanya dan masuk. SMGR sekarang menjadi extreme grade ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita cek juga dengan SCR screening saham untuk yang saham panic. Nah, ini kita dari rotasi saham, kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Rotasi terhadap pusat rotasinya adalah composite ya. SCR Panic Bapak Ibu, ini saham-saham BBNI, BBRI ini pada minggu ini ada alert mereka bergerak dari panik. BSD nih habis panik terbitlah hope. Lalu Pawon juga ada habis panik terbitlah hope itu mudah-mudahan karena dia ada gak ada alert ya tapi dia bergerak. Silakan dicek nanti atau SCR Hope. Ini saham-saham yang mungkin dia sudah menguat berada di zona hope untuk bergerak menuju zona grid ya. Ini ada ASI, Bevin, Cetera. Ini Cetera dia ada alert tapi dia mungkin akan bergerak ke hope ya. Oke, silakan nanti dicek pakai rotasi saham daily. Sekarang kita akan udah mulai aja analisa ya. Sisa yang lainnya Bapak Ibu analisa sendiri. Oh, satu lagi SCR top kaki. Nah, ini penting juga nih apa yang greedy hari ini. MTEL ya, MTEL orang hajar kanan banyak Bapak Ibu, Pani juga, TIN hajar kanan, BSD hajar kanan, Adaro nih hajar kanan, tapi nilainya segini paling besar MTEL ya. Sementara yang hajar kiri orang pengen jual tuh Bank Mandiri, ini informasi saja. Nah, untuk foreign flow Bapak Ibu cek sendiri. Sekarang kita mulai pembahasan, mulai dengan composite, kita cek dengan Speedo Composite. Speedometer untuk hari ini dia sudah berada di zona fear, artinya supply-nya lebih besar daripada demand ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan Star C0. Weekly-nya Bapak Ibu bisa cek sendiri. Rotasi saham untuk pusat rotasi adalah composite, artinya ini adalah pergerakan relatif. Jadi dalam menganalisa kita harus pakai kalimat relatif. Ya, relatif. Secara relatif terhadap composite infranya sudah menguat Bapak Ibu walaupun jaraknya memendek. Cyclical mau bottoming sepertinya industri melemah. Lalu kita lihat secara relatif terhadap composite yang tutup positif, EDX Basic sudah mulai tampak melemah, kesehatan melemah, energi juga melemah ini. Non cycle juga mulai kemasukan fear, sama tekno juga mulai kemasukan fear. Properti, nah properti walaupun bergerak secara relatif terhadap kenaikan komposit, dia mungkin bobotnya ya, dia bergerak melemah nih. Finance berbalik melemah. Semuanya umumnya relatif melemah, kecuali infra dan cyclical yang tampaknya akan melanjutkan berputar rotasi berikutnya ya. Oke, kita mulai dengan pembahasan VPA Weekly Composite. Kita lihat price dan volumenya. Tapi weekly dulu. Weekly untuk composite, ini sudah rebound, sudah ada perlawanan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin menonton after market close, saya selalu cerita kita punya low, kita punya high, baru high low. Di sinilah ya. Salah, dari sini karena ini patternnya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high. Nah, dia turun ke bawah untuk mencari high low. Jadi selama di sini kalau kita ketemu zona demand itu buy on weakness Bapak Ibu. Ya, carilah zona demand-nya atau buy one weakness, urutin ke bawah untuk naik ke atas. Nah, sekarang candle-nya itu sepertinya ada perlawanan. Dia sepertinya sebenarnya cukup besar, tapi dalam 3 hari ini dia masih di bawah rata-rata. Dia naik ke atas, turun ke bawah, artinya dalam minggu ini volatilitas daily-nya cukup tinggi. Volumenya sudah di atas rata-rata dan volumenya climate fall up ya Bapak Ibu, artinya demand banyak untuk weekly minggu ini. Tetapi dia down volume. Tidak apa-apa karena memang sepertinya menunggu sesuatu. Tapi warnanya hijau berarti volume buy ini. Mungkin besok dia besar. Nah, ketika naik close di atas, volumenya berbalik besar gitu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Hari ini sudah close, kita mungkin ada bottoming di sini ya.
Mulai melawan dia ini mungkin artinya. Nah, untuk itu kita cek di daily dulu, VPA Composite. Kalau Bapak Ibu bisa akses robotnya, cek chat VBP daily nanti. Saya turun ke daily dulu, VBP weekly maksudnya. Jadi seperti saya sampaikan, ini adalah low, ini adalah high. Ya. Ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Nah, di atas ini ada indikasi dia mau turun karena dia crawling merayap di atas upper downchian sampai kemudian ada sinyal sell dan ini validasi ya, dia validasi close di bawahnya. Nah, di sini dia ada crawling di bawah lower downchian, itu indikasi mau baik. Kita lihat aja dia naik ke atas punya low, ini ada high, sekarang dia high low. Mudah-mudahan dia higher high berikutnya naik ke atas. Di daily-nya memang volumenya kecil. Ya, jadi sejak seminggu ini memang volumenya kecil. Karena dia selling climax, auto resistance, secondary test. Ini kita pelajari di kelas advance nanti ya, untuk membaca apakah dia sudah ini. Sudah saatnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita punya high low. High low-nya itu di 7449 ya Bapak Ibu. Ini selagi dia tidak close ini aman. Tapi saya sih kalau dia close ke bawah masih buy on weakness plan-nya. Nanti kita tunjuk pakai chart WBB. Saya cuma mau lihat di sini kita ada gap. Mana gapnya ini? Kalaupun dia turun sampai gap ini, saya masih buy. Doa saya masih turun ke bawah karena saya masih punya cash ini. Ini adalah gap juga. Kalau di sini saya punya skenario yang berbeda, tapi sudah disiapkan. Hari ini ya less than average, very narrow. Jadi kalau dia price-nya atau spread-nya narrow, ya volumenya kecil, maka dia harmoni. Nah, ini harmoni ya. Yang sudah ikut volume price analysis, maka kita ingat-ingat lagi, kalau dia spreadnya kecil, volumenya kecil, maka dia harmoni. No, tidak ada masalah. Jadi tetap aja plan-nya berjalan. Kecuali spreadnya besar, volumenya kecil. Nah, itu baru anomali. Ya. Anomali ya. Kita belajar anomali versus harmoni kalau di dalam volume price analysis. Oke, kita lihat dengan VBP Composite. Oke, ini dia Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Kita punya demand zone. Saya nggak bosan-bosannya. Ini demand zone ini adalah menjadi target kita. Ya, demand zone. Tapi ini juga demand. Nah, jadi kalau dia mantul-mantul begini, tiba-tiba jebol ke bawah, nggak usah kaget. Kita atur saya duitnya nih, ini mungkin sampai di sini 10%, yang ini 20%, 30%, ya di sini baru beli banyak lah. Tapi supaya paling nggak tutup gap ini dulu, gap. Walaupun ini ada gap ini yang masih mengganjal saya. Ada gap di bawah, dia coba tutup, tapi ini kayaknya tidak tertutup. Tapi ada usaha tutup dulu sebelum naik. Oke, kita akan bahas alert sahamnya sekarang. Setelah composite kita dapat gambaran. Kalaupun dia turun composite ke bawah dalam seminggu 2 minggu ke depan, ya atau beberapa hari ke depan, ya tergantung nih sentimennya, pelantikan untuk di dalam negeri, pelantikan presiden baru. Mungkin dia naik ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kena dulu lah, karena di bawah sana ada order saya di demand zone-nya. Sekarang kita lihat tadi apa ya, SMGR ya Bapak Ibu. Kita akan bahas SMGR. Nggak apa-apa karena SMGR ini kelihatannya tadi lumayan bagus karena keperluannya untuk besok juga. Multi kelas juga kita akan bahas SMGR mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini ditonton oleh Bapak Ibu yang akan besok ikut workshop. Kita cek alert SMGR. Jadi SMGR ini Bapak Ibu, dia bottomingnya sebenarnya mulai ada alertnya itu bulan 6. Keluar, 7 keluar, 8 keluar, oke. 9 tidak keluar. Berarti dia mulai lagi turun fresh bulan ini. Jadi untuk SMGR ini kita boleh katakan untuk cycle berikutnya, mengenai tren berikutnya dia berada alertnya munculnya kemarin alertnya fresh di 03. Berarti sebenarnya kemarin itu alert tanggal 10 Oktober nih tanggal 3 Oktober kita masih bisa buy. Cuman kalau lihat urutannya sepertinya memang saya masuknya sendiri udah lama waktu dia ekstrim. Nanti saya lupa di mana belinya. Pokoknya pas dia ekstrim saya beli SMGR. Sekarang kita cek dengan Speedo. Ya, Bapak Ibu ketik. Setelah kita cek alertnya, kita mau mengecek dia fresh atau tidak. Kita cek dulu. Setelah itu kita cek dengan Speedo. SMGR. Kita mau lihat untuk daily supply-nya dengan demand-nya
Dia sudah extreme grid Bapak Ibu. Ini mungkin ada koreksi untuk hari berikutnya, hari Senin. Tapi kita cek weekly-nya. Siapa tahu dia bermainnya di weekly. Speedo SMGR. Untuk weekly, speedometernya berada di grid. Jadi mungkin kalau main di weekly, pakai chart weekly nanti dia masih aman nih. Karena demand-nya lebih besar daripada supply. Tapi koreksi dulu di daily. Oke, kita lihat dengan star SMGR, rotasi saham SMGR. Wah, sudah naik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hitung saja dari tanggal 3, tanggal 3 mungkin dia sudah the best, habis panik terbitlah hope. Ini harusnya sudah masuk ya Bapak Ibu kemarin-kemarin. Kita lihat weekly-nya, W star SMGR. Seperti saya katakan di weekly-nya masih ini. Weekly akhirnya masuk dia ke zona hope. Kemarin-kemarin kita sebut dengan sebulan yang lalu kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Jadi SMGR ini seminggu atau berapa nih? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Pak. Ya sebulan lalu kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Dan hari ini, minggu ini dia sudah masuk hope. Ya. Hope-nya sudah ada, orang-orang punya harapan untuk dia naik. Selanjutnya dia akan bergerak naik sampai grid ya. Orang begitu grid ingin membeli SMGR ini. Mudah-mudahan ke depannya. Tapi weekly-nya ini kan bisa sebulan, 2 bulan. Ya mungkin Desember lah kita bisa panen atau Januari bisa panen nih Bapak Ibu. Saat dia sudah sampai di sini. Mudah-mudahan lah. Kalau belinya sudah sejak kemarin bulan Juni, itu mudah-mudahan aman. Atau sekarang kita lihat apakah sekarang bisa beli atau enggak. Kita mulai dengan VPA monthly SMGR. Oke, kita lihat monthly-nya. Struktur besarnya bagaimana? Wow, dia ini mungkin di atasnya orang yang beli harga 19.000, 17.000, jadi tahun 2015, 2018 pandemik beli 7.000 atau balik ke 12.000 menderita sekarang ya. Ini nyangkut semua nih Bapak Ibu ya. Sekarang dia bottoming, saya nggak tahu apakah all time low-nya di 3410. Saya belinya ketika panik ya. Oke, untuk monthly masih panjang perjalanan karena masih tanggal 11, dia volumenya down ya. Jadi penurunannya sudah mereda, mungkin ini butuh berapa bulan lagi lah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Mungkin ya setahun lah dia sideways ini. Kalau dalam monthly. Tapi ke dalam weekly-nya kita cek dulu. VPA Weekly SMGR. Kita tahu dari monthly-nya tadi kelihatan bottoming ya. Kita perbesar time frame-nya kita perkecil jadi gambarannya lebih fokus. Kita lihat ini adalah marking down. Lalu dia bergerak ke kanan seolah-olah dia waktu belum terjadi kita tidak tahu. Sekarang kita tahu ini adalah redistribution. Lalu di sini dia break. Kita marking down, selling climax. Di sini lah untuk posisi beli itu kemarin ya Bapak Ibu ya di bulan Mei, April. Lalu dia naik ke atas begini. Kita mungkin bisa lihat di weekly-nya. Ini adalah ciri-ciri fase B. Nah, kalau kita pakai weekly, ini fase B-nya. Ya, tunggu nanti kalau dia break, maka dia bisa menjadi the best time. Ini menjadi the best time for buying. Kalau ya, dia harus close dulu 4450 buying. For weekly ya, weekly ini berarti naiknya tinggi, minimum dia kena 6.500 lah ya, atau di atas ini. Biasanya sini sideways-nya ada nih. Ya, jadi lihat pola volumenya. Kenapa kemarin saya berani beli buy on weakness? Karena pola volumenya. Bandingkan dengan di sini, terjadi perbedaannya Bapak Ibu. Oke, jadi pattern sedang berjalan. Kalau mau detail ini fase wake off-nya kita akan belajar nanti di kelas advance-nya di wake off method. Sekarang kita akan lihat daily VPA SMGR. Jadi kalau untuk daily kita detailkan lagi analisanya Bapak Ibu. Jadi ini kan redistribusi ya. Ini marking down, selling climax, SC. Ini ada stopping volume, auto reaction, auto rally, ini secondary test. Jadi fase A itu sudah terjadi di sini dan divalidasi oleh volume. Lalu kiri kan fase B di sini. Ya, kecil, boom. Sekarang ini letakkan volume nih. Ya, kita cari mau the best time for buying di mana boleh, di sini the best time for buying juga boleh.
Nah, ini kalau di Wyckoff kita akan tarik di sini, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat bahwa price, discount everything, volume validate. Kita lihat. Hari ini sinyalnya authorized bullish sign, volume sangat besar, spreadnya wide, close-nya high. Cocok untuk kita buat trading plan. Walaupun saya sudah entry di sini, tapi tidak full ya. Misalnya biasanya saya entry misalnya berapa? 20 juta atau 10 juta lah biar gampang. Misalnya saya beli 10 juta, di sini saya baru beli mungkin 5 juta atau 4 juta. Ada 6 jutanya yang saya ambil di sini mungkin 1 juta, tinggal 5 juta di sini tinggal sisanya. Jadi memang kalau sudah kelas advance nanti kita akan belajar bagaimana early entry. Apalagi pakai extreme fear ya. Nah, sekarang dia sudah extreme greed. Jadi mungkin kemungkinan besok dia bisa turun dulu koreksi. Kenapa? Sudah terjalan patternnya. Ini adalah low. Ini adalah high. Turun ke bawah sedikit high low, sekarang bentuk highlight. Ini kalau di besok kita akan belajar ready to uptrend. Ini juga ready to uptrend. Nah, besok kita tarik garis di sini dia akan turun dulu pullback. Kita cari anti zona demand-nya untuk pasang buy on weakness. Di sini bisa untuk stop loss, untuk konservatif, yang agresifnya bisa di atas juga. Oke. Untuk yang peserta workshop besok kita akan belajar lebih detail. Kita akan cacah ini menjadi trading plan-nya. Lalu kita lihat evol, SMGR. Evol Bapak Ibu, jadi stop loss-nya itu ini ya, ini bisa kalau mau ambil yang tinggi di sini, ya yang di sini, ya berarti stop loss-nya ini. Tapi kalau yang agresif, stop loss-nya yang kecil ini ya. Jadi tergantung mana yang mau di break. Kalau ini power box ya Bapak Ibu. Yang agresif tentu bisa dinaikkan ya. Jadi di bawah swing low ini dia bisa masuk untuk yang agresif. Oke. Targetnya mana? Pakai VBP kita. VBP weekly SMGR. Kalau membuat trading plan kita akan mencari minimum 2 rewardnya, 1 risknya. Jadi Bapak Ibu ini lihat, ini ada supply and demand ya. Ada supply zone ya. Ini besar, tapi kalau kita kecilkan kita boleh ambil yang panjang ini. Ya paling kuat ya, berarti ini adalah supply. Ya, supply zone. Tarik garis ke sana. Di sini menjadi target. Oke, jadi TP-nya bisa di sini. Tapi Pak ketinggian, saya mau ambil yang sell mother candle ini. Ini ada sell mother candle. Candle merah ketika dia turun ke bawah belum ada yang naik. Ini tarik garis. Di sini TP juga bisa. Tergantung masing-masing lah. Yang penting RR rasionya itu 2 kali. Reward risk rasionya, rewardnya 2 kali. Kita lihat punya demand zone. Ini adalah demand zone. Lalu Bapak Ibu bisa tarik di sini. Nah, kita jaga atas, jaga bawah, buy di sini banyak, stop loss-nya di sini kalau pakai weekly ya. Jadi kalau pakai weekly di sini. Target weekly-nya juga di atas. Jadi nanti berapa targetnya ini Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Di kelas kita akan praktekkan. Kita lihat VBP SMGR. Kita turun ke daily, siapa tahu Bapak Ibu agak agresif orangnya, nggak mau terlalu lama. Nah, kita bisa juga lihat. Nah, ini demand zone ya. Jadi ini bisa ditarik Bapak Ibu, demand zone. Dia break, mungkin dia akan turun sedalam-dalamnya. Ini posisi buy on weakness kita nih. Karena demand. Tapi juga bisa kita ambil pakai PIF nanti, beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini, stop loss-nya di sini. Itu sajalah ya. Ini jaga atas jangan lupa karena besok bisa naik tinggi. Mungkin tertahannya nanti di sini. Dia bisa naik dulu. Kita kejar pas kena ini supply zone, ini kan rally base drop, base drop. Nah, dia turun. Ini karena ada yang nyangkut di sini sedikit. Mau jadi target jual ini boleh ya, 6.000 sekian. Tinggal tarik garis saja, mau jadikan ini target juga boleh. Yang pasti risk reward rasionya 2 kali. Reward 2 kali risk. Oke, kita cek dengan wave SMGR. Hajar kanan dia. Ya, hari ini Bapak Ibu bisa lihat hajar kanan. Hajar kanannya volumenya 11,28. Orang greedy beli ini ya. Mungkin katanya ya, karena sektor properti untuk membangun perumahan ya butuh semen juga. Nah, 47,23 total value transaksi hari ini. Zigzagnya sudah wave ya Bapak Ibu, udah bagus ini. Wave-nya zig. Nah, dia tidak lebih rendah dari low itu. Aman. Tinggal naik terus ke atas, tapi itu sajalah, nggak ada komentar ya. Kita wave-nya juga lagi perjalanan development. Sekarang kita cek dengan DOM SMGR. Dominasi rasio asing lokal
Luar biasa asingnya. Ini mudah-mudahan ya Bapak Ibu, asingnya 50%. Lokalnya 50%. Biasanya saya ambil 20% aja itu sudah banyak. Dalam dalam 5 hari asing di SMGR ini 32,9%, besar. Pakai Pareto 20% ya, Pareto. Kalau Bapak Ibu sih bisa belajar Pareto 20 lawan 80%. Pareto 20% aja itu sebenarnya sudah rame. Dalam 20 hari juga dia 31%, lumayan, luar biasa satu bulan asingnya. Lalu dalam 50 hari asingnya 19,8, hampir dibulatin 20% lah. Tapi dalam sehari asingnya masih malu-malu nih, dulu dia belum masuk. Ini berarti dia boleh kita katakan kalau dikumulatifkannya 60 hari atau 20 hari sebulan terakhir asingnya sudah mulai masuk dan bergerak. Oke ya. Jadi indikasinya di dominasi rasio asingnya cukup dominan. Sekarang kita cek dengan foreign flow-nya sendiri. Nyambung nggak nih ceritanya? Ya, nyambung lah Bapak Ibu ya. Jadi asingnya memang sudah kedeteksi bottoming untuk foreign flow semen Indonesia SMGR. Bapak Ibu bisa lihat asingnya ini sebenarnya net sell terjadi dari Mei sampai pertengahan Juni atau akhir Juni. Ya, sahamnya juga ikut turun, tapi di sini akumulasi asingnya terjadi, tapi sahamnya sideways saja sampai hari ini. Asingnya besar, net buy kelihatan besar di sini barnya. Net buy asingnya sebesar 89,03 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat menjadi net buy 111,9 miliar. Dalam 20 hari asingnya net buy 208,6 miliar. Dalam 60 hari asingnya net buy 360,4 miliar. Dalam 100 hari baru ada, kita tahu sebelum-sebelumnya asing yang net sell secara kumulatif tercatat tersisa minus 11,43 miliar asingnya di SMGR. Artinya hari ini dia dominan ya Bapak Ibu, cukup dominan. Kalau kita ambil rata-rata 20% sudah bisa menguasai market. Tapi 50%, mau cari 50 plus 1 itu tidak gampang ya, tidak gampang. Ini asingnya di pasar regulernya oke nih. Kita lihat tren SMGR. Jadi beruntung nih peserta workshop besok cashnya ada. Kalau SMGR our value ya Bapak Ibu, Q2 masih, tapi kita lihat ini memang dia sideway. Dia harus close 4450 ini untuk menjadi the best time for buying yang besar. Oke, yang weekly mungkin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada resisten. Mungkin dia akan turun ke 4240 ini. 4240 dia turun, yang 4050 dia turun. Jadi kita beli di sini, beli sini juga. Oh ya lupa itu ya Bapak Ibu. Oh ya lupa, kita mau belinya di mana pakai PIF tadi. Nah, besok Bapak Ibu kalau kita mau pasang order buy, pasang satu tick di atasnya. Kalau turun ke 4210 beli, kalau turun ke 4110 beli, kalau turun di low ini beli, kalau di sini beli, banyak ya Bapak Ibu. Jadi ini ada level-level untuk kita membelinya. Oke, kita lanjut dengan SWG SMGR. Kok SWG? PWS SMGR. Kalau SWG juga kayaknya ledakan volume tuh. Untuk PWS, Pituwalusi Wah ya Bapak Ibu, ini kita lihat memang dia downtrend. Nah, ini yang meyakinkan. Kita sudah punya bottoming. Kita sebutkan kita punya rudang-rudang atau flower, lalu kita ada sinyal buy. Ini cukup confident untuk masuk ya Bapak Ibu. Kalau untuk break up untuk sinyalnya, fasenya new higher high, dia harus close sinyal atas ini kalau pakai PWS. Pakai Hakenachi. Volumenya sangat besar, bagus. Spreadnya wide, bagus. Crossnya tinggi, bagus. Dan yang didukung oleh dia sudah akumulasi dengan status strong akumulasi. Jadi sejak di sini dia sudah akumulasi strong nih Bapak Ibu. Sementara saya belinya di sinilah. Oke ya Bapak dan Ibu, itu kita lanjutkan dengan yang lainnya. Alert lain, saham-saham lainnya. Nah, ini kita bikin analisa singkat saja. Karena waktu ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek mulai BSD ya. Mungkin saya bahas SMGR. Yang lanjut terbang BSD. Oke, kita cek alert BSD. Sepertinya lama juga nih.
Oh ya, dia terakhir alert BSDE itu dari machine learningnya keluar 27 Agustus, baru sekarang tanggal 11 Oktober dia keluar lagi. Ini sentimennya seperti tadi sampaikan lah, perubahan. Yang ngomong siapa? Hasim ya, adiknya Prabowo. Sekarang kita cek dengan Speedo, bagaimana Speedonya BSDE. Nanti Bapak Ibu kalau berminat di BSDE, bikin analisanya selengkap SMGR tadi paling enggak ya. BSDE sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya sekarang lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BSDE. Wah, bagus ya Bapak Ibu. Bagus. Kenapa bagus? Lihat, dia berada di zona panic, maka ini untuk BSDE, rotasi sahamnya kita sebut dengan habis panic, terbitlah hope. Memang dia masih panik ya Bapak Ibu, tapi arahnya sudah mulai ke hope. Belum masuk ke hope. Justru karena belum masuk ke hope ini kita beli. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mau beli saham BSD tapi sudah naik di atas, itu sudah ketinggian. Beli ketika dia bottoming di zona segitiga inilah. Di sini boleh beli ketika dia berada di dalam segitiga ini. Kalau udah naik tinggi jangan menurut saya. Cari saham yang lain. Kalau mau beli berdasarkan rotasi saham. Kita lihat dengan VPA, BSD, Bapak Ibu nanti akses robotnya, Bapak Ibu bisa analisa untuk weekly dan monthly-nya. Jadi beli BSD itu harusnya kemarin-kemarin juga di sini, harusnya April ya bottoming dia. Selling climax, auto range secondary test. Ini adalah di mana ya? Ini ada mungkin bisa the best time for buying. Kenapa saya ambil di sini nih, yang candle ini. Yang candle ini ya. Lihat volume. Ini ada besar, lihat volume ya. Volumenya warna hijau. Jadi setelah itu dia akan memberikan second chance to buy. Di mana? Di sini. Dia akan turun dulu. Setelah itu dia jalan pattern ke atas. Sekarang dia sudah berada di fase ini. Harus lihat weekly-nya Bapak Ibu ya. Ini kita sebut mungkin stepping stone. Dengan syarat dia harus break 1300 sekian ini. Maka perjalanannya harus pakai chart weekly. Sekarang dia ledakan volume Bapak Ibu. Lihat, sejak September itu volumenya rata-rata di bawah, boom, hari ini bergerak masuk. Ini disebut dengan ledakan volume. Jadi besok Bapak Ibu kalau memang mau kita tunggu lagi pullback. Tadi speedometernya belum nggak ini ya, ekstrim ya. Ya jaga atas lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya di sini. Kalau nggak sudah ketinggian ini. Kalau pakai daily. Cuman kalau lihat siklus ini, kalau pakai chart weekly-nya mungkin masih bisa masuk. Cuman bagi saya sih nggak terlalu enak maksudnya. Sudah di atas ya, 1200. Ya, itu BSD. Sekarang kita lihat dengan foreign flow BSD. Chart foreign flow untuk BSD. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BSD. Bumi Serpong Damai. Saham asingnya kelihatannya nggak ada pola ya Bapak Ibu. Ini dia sahamnya naik asingnya akumulasi, sahamnya cuma segitu aja, asingnya distribusi, sahamnya cuma segitu aja. Nah, di sini baru ada nih asingnya akumulasi, sahamnya tinggi, asingnya distribusi, sahamnya turun. Ini asing akumulasi, sahamnya nggak bergerak-bergerak ya. Hari ini asingnya net buy 11,4 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy sebesar 17,9 miliar, tapi dalam 20 hari asingnya tercatat berbalik menjadi net sell minus 3,73 miliar. Dalam 60 hari asing tercatat net buy 26,75 miliar. Dalam 100 hari asingnya tercatat 14,58 miliar. Oke. Jadi itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow saham BSD. Sekarang kita lihat alert berikutnya apa tadi? Citra. Kita cek alert CTRA. Citra sama ya Bapak Ibu, tanggal 28 Agustus dia terakhir, sekarang dia baru lagi fresh. Kita cek dengan Speedo CTRA. Mudah-mudahan tidak sampai 1 jam. Berada di zona grid, artinya Citra ini demand-nya lebih besar daripada supply. Sentimennya saya rasa sama ya, perumahan, sektor perumahan. Sentimen dari pemerintah. Mungkin akan ada stimulus. Kita cek dengan Star CTRA. Rotasi saham Ciputra relatif terhadap pergerakan komposit untuk daily. Dia sudah bergerak lebih dulu. Sekarang dia berada di zona hope. Hari ini bergerak akselerasi sangat kuat. Sementara sektornya jatuh ya Bapak Ibu. Sektornya jatuh.
Dan ini mudah-mudahan kalau mau diikutin dia bisa bergerak ke grid. Kalau udah melewati garis ini baru exit. Kita cek dengan VPA CTRA. Price dan volume untuk saham Ciputra. Harusnya main weekly nih Bapak Ibu, tapi kita lihat ya, dia sideways di sini. Ini ada semacam spring, volatilitasnya termasuk tinggi nih barnya Bapak Ibu. Saya tidak terlalu suka ini karena rentan-rentan cucuk bawah kena stop loss hunter. Hari ini juga sebenarnya ada ledakan volume nih, terjadi akumulasi ya. Kalau dari sini aja udah kita lihat ada akumulasi. Apalagi dia gagal break di atas 1410. Mungkin masih begini-begini aja ya Bapak Ibu. Kalaupun kita lihat di sini ada supply-nya sedikit masuk, tapi dia tidak terjadi churn. Pakai lihat weekly-nya ya, Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Kita berikutnya PIF CTR. Artinya Bapak Ibu akses kalau mau dapat informasi weekly-nya Bapak Ibu akses robotnya lah. Hari ini Bapak Ibu menarik untuk Citra, malah net sell dia untuk foreign flow Ciputra Development. Kemarin-kemarin sahamnya agak naik sedikit-sedikit ya, nggak terlalu ekstrim naiknya. Asingnya akumulasi, ya sahamnya bergeraknya nggak terlalu kuat trennya. Hari ini dia cukup naik, ada alert, malah asingnya jualan besar sebesar minus 35,31 miliar, asingnya net sell. Hingga dalam 5 hari, kalau kita lihat dia sudah tercatat net sell juga minus 2,45 miliar net sell. Dalam 20 hari ada 111,33 miliar asing net buy, berbalik ya karena kita lihatan memang ini ada warna hijau-hijau di akumulasi. Dalam 60 hari asingnya net buy sebesar 302 miliar, dalam 100 hari asingnya net buy 268,7 miliar. Oke, itu untuk foreign flow Citra. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan nih, masih ada beberapa lagi yang belum ya, mohon maaf ya. Kita lihat alert Pawon. Ini saya sudah buat analisa singkatnya nih. Sama ya Pawon, dia muncul hari ini, sebelumnya terakhir adalah 20 Agustus. Kita cek dengan Speedo Pawon. Ini untuk analisa singkat. Biasanya kalau intraday lagi ada alert, nah saya pakai yang singkat-singkat saja. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Pawon. Untuk Pawon, relatif terhadap komposit, dia juga berbelok di zona panik. Jadi Pawon ini dalam berapa hari, seminggu mungkin lebih, dia terus jatuh, balik ke zona panik dari hope ya. Nah sekarang dia menguat lagi, mungkin berbalik lagi ke sana. Siklusnya dia koreksi kecil mungkin. Nah kebetulan ada sentimen juga, dia berbalik menghapus semua kepanikan, dia mulai bergerak ke hope. Kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. VPA Pawon, bagaimana dengan Pawon? Pawon ini menarik. Saya punyanya Pawon. Pawon ini menarik. Di atas 500, profitnya oke gitu. Oh, harus lihat weekly, karena kita nggak kelihatan ya. Nah, ini dia crawling ya Bapak Ibu, di bawah lower rincian, itu dia naik, tapi supply-nya agak masuk sedikit. Sinyalnya adalah demo indicate strength, volumenya sangat besar, very high, spread-nya. Jadi kalau untuk volume price-nya sudah bagus Bapak Ibu ya. Di sini volumenya besar, spread-nya juga besar, tapi harus lihat weekly, VPA weekly Pawon. Mohon maaf ya, saya tidak bisa semuanya karena waktu. Oke. Oh, di sini ada supply sedikit. Mudah-mudahan dia bisa naik ke atas lah. Bapak Ibu kita silahkan cek VBP, chart VBP untuk Pawon supaya tahu supply-nya ada di mana. Cek dengan PIF berikutnya Pawon. Jadi memang harus Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Saya sharing ilmunya. Bapak Ibu lakukan sendiri. Nah, ini berikut ini adalah foreign flow untuk Pawon. Pawon Pakuwon Jati, menariknya Bapak Ibu, asingnya terus jualan sampai pertengahan atau minggu pertama Juli. Tapi sahamnya sudah bottoming di akhir Juni dan bergerak naik. Begitu juga korelasinya dengan asingnya. Asing juga bergerak naik ya. Di sini ada koreksi sedikit, asingnya masih terus buy. Hari ini asingnya net buy 4,65 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy bertambah besar 21,9 miliar. Dalam 20 hari asingnya net buy 94,24 miliar. Dalam 60 hari tercatat 181,27 miliar asingnya net buy.
dalam Sosari ada 115,82 miliar asing net buy ya. Oke. Cek MTEL, aduh masih ada ya. Alert MTEL. MTEL ini kemarin speedometernya ekstrim. Jadi cocok untuk buy on weakness, hari ini alert pula. Dia fresh ya Bapak Ibu. Fresh sebelumnya tanggal 7. Apakah ada berita MTEL Bapak Ibu? Saya nggak tahu apa beritanya. Kalau ada berita silakan komen ya di sini nanti di kolom komentar. Kita cek dengan Speedo MTEL. Ini saham yang bergerak lelet banget. Oke, MTEL berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star MTEL. Oh, dia zigzag-zigzag ya, jadi memang geraknya nggak kemana-mana nih weekly daily-nya zigzag-zigzag. Tapi hari ini kembali menguat, mudah-mudahan dia bisa masuk ke arah hope, baru kita grid. Nah di sini baru kita profit taking. Kita lihat weekly deh, W Star MTEL. Bagaimana weekly-nya? Karena zigzag-zigzag. Oh, weekly-nya dia secara konsisten kemarin berminggu-minggu dia melemah masuk ke fear ya. Lalu sekarang ada penguatan di minggu ini mulai berbalik arah atau demand-nya masuk ini. Oke, kita lihat dengan VPA MTEL. Nanti Bapak Ibu lihat semua chart weekly untuk MTEL. Ada gap, nggak ada gap ya. Ini nggak ada gap Bapak Ibu. Opening gap up ada tapi dia gapnya tertutup ya, nggak ada. Ya, kalau main ini nge-swing dia. Nah, sekali lagi harus dilihat di weekly, VPA weekly MTEL. Kalau diikutkan nanti takutnya kelamaan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Oh, jadi dia turun-turun, mudah-mudahan jadi bottoming. Mudah-mudahan dia sudah bottoming ini low, ini high. Ini mudah-mudahan menjadi high low. Bagus dia karena ada sinyal di sini Bapak Ibu. Dia katanya 2 bar reversal. Jadi weekly ada sinyal kalau naik ya, mudah-mudahan naik. Mudah-mudahan yang penting dia break dulu 700, dia break lagi di atas ini hingga dia menjadi low, high, high low. Ini adalah high low. Dia membentuk higher high. Itu yang kita butuhkan dulu untuk MTEL. Kenapa saya pengen begitu mengatakan gitu? Karena di sini ya, ini memang ujung-ujung ini volumenya memang rata-rata begitu aja. Nah, minggu ini volumenya berbeda. Gitu ya. Kita bisa lihat dengan pergerakan volume ini. Ini volume pergerakan volume ini kan tidak bohong ya Bapak Ibu ya. Ini. Nanti kalau mau detail Bapak Ibu ikut workshop volume price analysis. Sekarang waktunya terbatas. Sekarang kita lihat dengan PIF MTEL, foreign flow MTEL. Berikut ini ada chart foreign flow untuk MTEL, Daya Mitra Telekomunikasi, ini anak perusahaannya Telkom untuk tower. Bapak Ibu bisa lihat asingnya polanya sendiri di sini ya Bapak Ibu. Dia sahamnya bergerak turun cicil tapi asingnya cicil. Kalau kita lihat penelitiannya ada Singtel di sana, kalau nggak salah ya, atau pemerintahan Singapura lupa saya. Asingnya hari ini kita lihat net buy ya, dalam awal Oktober juga sudah mulai net buy besar. Asing ini net buy hari ini 7,58 miliar. Dalam 5 hari asingnya net buy 39,05 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat MA 47,74 miliar. Dalam 60 hari asingnya tercatat 65,96 miliar. Dalam 100 hari ada 16,55 miliar asingnya net buy. Oke, terakhir TIN ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisalah di bawah 1 jam. Alert TINS. Mudah-mudahan saya tidak perlu menambahkan chart weekly. Dia tanggal 7 Oktober sudah alert. Sekarang alert lagi. Oke, ini bergerak naik ini mungkin. Karena alert kedua. Kita cek dengan Speedo TINS. Kalau baca di berita persidangan sudah jalan. Sekarang dia menjadi extreme grade. Artinya rawan koreksi. Sudah ekstrim. Kita cek dengan Star TIN. Memang metal-metalan bergerak ya dalam beberapa minggu ini. TIN kalau di daily sudah bergerak di zona grid. Ya kalau dia menguat yang bergerak di grid dulu. Tapi kalau mulai supply masuk dia akan berbelok seperti sektornya. Sekarang sektornya ADX Basic sudah melemah duluan ini. Ya, jadi sudah ada indikasi akan pelemahan secara relatif terhadap composite. Untuk sektornya. Kalau begitu kita W Star TIN. Nah. Kalau kira-kira pengen lihat jangka panjang, lihat weekly-nya. Oh, weekly-nya masih menguat ya, tetapi bersama-sama di zona grid. VPA TINS, volume price untuk TIN. TIN ini belinya harusnya di bulan Maret ketika ada penangkapan itu Bapak Ibu. Sekarang sudah naik, sekarang dia bergerak naik. Hari ini untuk higher high ya.
untuk higher high. Volumenya juga bagus, jadi dia naik trend, volumenya juga meningkat. Inilah pattern price, pattern volume. Jadi tidak perlu pakai kita membanding-bandingkan di mana posisi planet Jupiter dengan posisi saham. Karena kita lihat aja price, lihat volume, dah itu dia harmoni atau anomali. Sinyalnya FO to rest bullish sign, volumenya sangat besar, spiritnya juga dia rata-rata, close-nya tinggi, maka ini kita sebut dengan lagi uptrend ya Bapak Ibu, karena dia di volume. Mungkin kita bisa trend follower nih karena dia sinyalnya sudah hijau semua di sini. Kita lihat PIF TINS, foreign flow untuk TINS, bagaimana asingnya di TINS, bagus sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ya, asingnya sejak mulai ada tren yang menguat adalah sejak awal Juli lah. Oke, dia tren dan di sini asing yang ngegas, sahamnya juga ngegas ya, bagus ya Bapak Ibu. Kalau mau follow asing juga boleh. Stop lossnya di trailing. Sekarang kita lihat hari ini asingnya, kalau lihat dari sejak Maret, ini asingnya masuk terbesar di saham TIN hari ini. Dia masuk sebesar 55,88 miliar net buy, lalu dalam 5 hari tercatat asingnya net buy 124,91 miliar, dalam 20 hari ada 235,28 miliar, dalam 60 hari asingnya tercatat net buy 298,4 miliar, dalam 1 hari makin membesar, asingnya menjadi 358,6 miliar. Begitulah asingnya akumulasi terus kalau lihat ini ya, membesar juga dia hari Jumat ini. Begitu saja Bapak Ibu, after market close untuk hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Bagi peserta workshop trading as business, besok jangan telat datang. Sudah saya share semuanya. Insya Allah kita sehat-sehat. Dibukakan pintu ilmu untuk kita besok semua belajar bersama. Oke, sampai bertemu di after market close berikutnya. Jangan lupa juga untuk voting. Weekly votingnya ada di deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.